Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat beserta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Jamaah subuh Masjid Al-Ijtihad yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang telah diumumkan tadi, judul kajian kita pada subuh hari ini, lelah jadi berkah karena lillah. Lelah jadi berkah karena lillah. Tentu semua dari kita pasti pernah lelah. Ada yang dalam hidupnya tidak pernah merasakan kelelahan? Nggak ada. Bahkan seringnya lelah, hari-hari lelah, capek. Dan memang seperti itu kehidupan. Di dalam Al-Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amilatun nasibah. Manusia itu bekerja, berusaha, dan dia kepayahan dalam usahanya tersebut. Ia bekerja keras sampai letih, lelah, capek dalam kerja kerasnya tersebut. Pertanyaannya, Pak, apakah setelah kita capek, lelah, kita bahagia karenanya? Atau tidak? Merasa senang tidak setelah lelah itu? Atau sebaliknya? Jawabannya, ya ada orang yang setelah capek, setelah lelah, dia senang, dia bahagia. Dan ada juga orang yang setelah dia capek, kelelahan, keletihan, dia tidak senang, dia tidak bahagia. Kenapa begitu? Padahal sama-sama capek, sama-sama lelah, Tapi kok ada yang setelah lelah dia bahagia,
Ada juga yang setelah lelah dia tidak bahagia. Jawabannya, karena yang satu lelah jadi berkah karena lillah, sementara yang satunya dia lelah bukan karena lillah, sehingga tidak membuahkan kebahagiaan. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang nabi yang juga merasakan kelelahan itu. Capek beliau karena banyak yang beliau harus urus. Bukan hanya urusan rumah tangga, keluarganya, tapi juga beliau mengurusi umatnya. Beliau diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas yang berat untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Dan itu membuat lelah, capek, letih. Makanya tugas para nabi dan para rasul itu tugas yang berat, bukan tugas yang ringan. Banyak yang resiko yang harus ditanggung. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita sudah merasa lelah, capek untuk ngurusin keluarga kita, menafkahi keluarga kita, itu sudah cukup membuat kita lelah, capek. Kira-kira bagaimana dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tugas yang beliau emban sangat berat, yang beliau harus betulkan bukan hanya keluarganya saja, tapi juga umatnya. Bukan umat yang sekarang saja yang beliau hadapi di zamannya, tapi juga umat yang datang setelahnya hingga hari kiamat. Itu membuat capek, lelah, letih baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak pernah mengeluh dengan hal tersebut. Justru ketika ada orang yang ingin menghentikan beliau, yang ingin mencegah beliau dalam dakwahnya, dalam seruannya, beliau tidak rela untuk berhenti di atas jalan itu. Padahal pekerjaannya berat, membuat orang capek, letih, lelah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahagia karena itu. Kenapa? Karena lelahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Lelah yang dia rasakan jadi berkah karena semuanya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ibadahnya Nabi yang begitu hebat. Disebutkan di dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, beliau itu melihat dan merasakan sendiri bagaimana lelahnya ibadahnya Nabi itu. Nabi itu karena sering ruku dan sujud sampai bengkak-bengkak lutut beliau. Rasulullah itu tidak pernah ketinggalan sholat malam, baik ketika safar maupun ketika hadar. Tidak pernah Nabi ketinggalan sholat malam. Bagaimana sholat malamnya Nabi itu? Diceritakan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, kata beliau, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Aku pernah sholat bersama Nabi di suatu malam, sholat malam, sholat tahajud. Aku menjadi makmum, Nabi menjadi imam kata kala itu.
faftatahal Baqarah, maka Nabi memulai bacaannya dengan surat Al-Baqarah. Nabi baca surat Al-Baqarah. Kata Hudzaifah dalam hati, yarka'u indal mi'ah. Nabi ini sepertinya ruku setelah membaca surat Al-Baqarah 100 ayat. Dalam hatinya Hudzaifah. Tapi ternyata Nabi lanjutkan lagi sampai selesai. Nabi baca surat Al-Baqarah. Dalam hati Hudzaifah beliau berkata, yarka inda akhir surah. Nabi akan sujud, akan ruku ini selesai baca surat Al-Baqarah. Ternyata tidak. Nabi sambung lagi baca surat Ali Imran. Dalam satu riwayat Nabi baca dulu surat An-Nisa. Nabi baca dari awal sampai habis. Selesai surat Ali Imran, Nabi baca lagi surat An-Nisa dari awal sampai habis. Baru Nabi ruku. Jadi dalam satu rakaat Nabi baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu 5 juz lebih, Pak, dalam satu rakaat. Itu sholat malamnya Nabi begitu. Tidak sampai seperti itu. Kata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, Nabi bacaan suratnya itu qara'aha yaqra'u murattalan. Nabi itu ketika membaca suratannya pelan-pelan, tidak terburu-buru. Terkadang sebagian kita kalau baca surat panjang mungkin agak cepat juga. Tapi kalau Nabi bacanya suratannya panjang, bacaannya pelan-pelan, tidak terburu-buru. Itu berdirinya. Kata Hudzaifah, fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Bagaimana dengan ruku'nya Nabi? Ruku'nya Nabi itu sama seperti berdirinya Nabi. Jadi baca surat sekitar 5 juz lebih dalam satu rakaat. Itu kalau 5 juz lebih, Pak, 1 juz itu kita ngaji kira-kira berapa lama? Berapa menit? Kira-kira berapa menit, Pak? Ada 30 menit? Itu kalau cepat mungkin ya. Biasanya kalau lambat ya mungkin 30 menit, 45 menit. Berarti kalau 5 juz kira-kira berapa jam itu? Mungkin sekitar ya 2,5 jam sampai 3 jam lah berdiri itu. Rukuknya kata Hudzaifah sama seperti berdirinya. Jadi rukuknya juga 3 jam. Rukuknya Nabi itu. Kalau ada imam pada hari ini ruku enggak usah 3 jam, 5 menit aja. Nah, ini imam ini lupa atau apa ini, ketiduran ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kata Hudzaifah, rukuknya Nabi sama seperti berdirinya. Kemudian kata beliau, "Tsumma qama tawilan qariban mimma raka'a." Kemudian Nabi i'tidal, bangkit dari ruku sama seperti rukunya lagi. Berarti i'tidalnya berapa lagi? 3 jam lagi. Allahu Akbar. Ini Nabi, Pak. Diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lelah ndak itu? Capek ndak itu? Letih ndak itu? Nah, tapi jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semuanya terasa nikmat ketika lelah, semua dilakukan karena Allah. Tidak terasa yang namanya capek dan lelah itu. Subhanallah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka demikianlah manusia. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti pernah capek, pasti pernah lelah, pasti pernah letih. Lihat dalam surat Al-Balad ayat yang keempat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kata Allah, betul-betul kami ciptakan al-insan, seluruh manusia, fi kabad. Fi kabad maksudnya dalam keadaan susah, payah, letih, capek, lelah. Siapa itu? Manusia. Allah katakan al-insan. Al-insan di situ artinya seluruh manusia, baik yang tua, muda, laki, perempuan, pejabat, rakyat biasa, ustadz maupun jamaahnya, dosen maupun mahasiswanya. Semuanya pasti pernah lelah, semuanya pasti pernah letih. Karena Allah ciptakan manusia dalam keadaan seperti itu. Sejak kapan, Pak, manusia itu sudah mengalami kelelahan? Sejak kapan? Sejak lahir. Sejak apa? Sejak lahir. Allah berfirman di dalam Al-Quran, hamalathu ummuhu wahna wa wada'athu. Hamalat apa dalam ayat itu? Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya mengandungnya dalam keadaan susah payah, melahirkannya pun dalam keadaan susah payah. Coba bayangkan para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, betapa susahnya bayi sebesar itu harus keluar dari, maaf, tempat atau lubang yang kecil. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu susah. Nah, belum lagi proses ketika dia lahir sampai nanti bisa berlari dengan kencang. Itu kan apa namanya, butuh proses yang panjang itu. Dari mulai dia berbaring terlentang, nanti si anak itu sudah bisa memiringkan badannya, nanti lama-kelamaan sudah bisa tungkurap, nanti lama-kelamaan bisa merayap sebelum merangkak. Setelah itu bisa merangkak, nanti dia akan bisa belajar duduk, berdiri, berjalan, baru nanti bisa lari kencang. Nah, ketika anak itu, Pak, dalam proses dia berdiri, berjalan, pernah enggak dia jatuh? Pernah enggak dia jatuh? Pernah kan? Pernah anak itu jatuh. Ketika dia mulai berjalan, ya, pasti dia pernah jatuh itu. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia sejak lahir itu, sejak keluar dari perut ibunya sudah mengalami kesusahan. Dari semenjak lahir harus dipotong tali pusarnya. Kemudian dia nangis, dia nyari ya, makanannya, menyusu dengan ibunya. Kadang dia harus sakit, saat mau tumbuh giginya sakit lagi, demam, panas badannya. Nanti kalau sudah dekat-dekat disunat lagi. Lihat manusia itu ketika tumbuh dewasa, apakah sudah tidak lelah lagi, tidak capek lagi? Oh, tambah lelah lagi, tambah capek lagi. Dia harus bekerja. Pokoknya manusia selama masih hidup di dunia pasti lelah, pasti capek. Sampai kapan manusia itu baru tidak capek lagi, tidak lelah lagi? Sampai kapan? Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam, sampai kapan kita ini bisa beristirahat? Kita itu tidak capek lagi, kita itu tidak lelah lagi. Sampai kapan wahai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sampai kau bisa menginjakkan kakimu di dalam surga.
Nah, kalau sudah masuk surga, tak ada lagi yang namanya capek dan lelah. Tidak ada, Pak. Di surga orang tidak akan capek, orang tidak akan lelah. Tetapi kalau masih hidup di dunia, maka lelah, capek, letih pasti akan kita rasakan. Siapapun dia, mau dia orang kaya atau orang miskin, pasti pernah lelah, pasti pernah capek. Bahkan boleh jadi dia lebih capek ya. Semuanya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam urusan dunia kita capek, dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, dakwah, kita pun capek, kita pun letih, kita pun lelah karena itu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi ingat, seperti yang kami sebutkan di awal, ada orang yang capek dan lelah tidak membuahkan kebahagiaan. Tapi ada orang yang capek dan lelah, setelah dia capek dan lelah, dia bahagia dengan hal tersebut. Inilah yang mau kita usahakan. Inilah yang membedakan capeknya kita, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang toleh yang tidak beriman. Mereka juga capek, mereka juga lelah, tapi bedanya apa? Allah sebutkan di dalam Quran di surat An-Nisa ayat 104. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian merasakan sakit, badan kalian rasa sakit, rasa capek, lelah dan letih, mereka pun sama. Orang kafir itu pun sama merasakannya. Terus bedanya apa? Bedanya kata Allah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian dengan capek dan lelahnya kalian, sakit yang kalian rasakan, kalian harapkan pahala di sisi Allah. Apa yang orang-orang itu tidak mengharapkannya. Itu bedanya, Pak. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, bagaimana Ustaz supaya lelahnya kita jadi berkah, yang semuanya itu kita niatkan karena Allah? Bagaimana agar lelahnya kita itu membawa kebahagiaan? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, agar lelah kita membawa kebahagiaan, maka perhatikan 3 perkara. Agar capeknya kita, letihnya kita, lelahnya kita membawa kebahagiaan pada diri kita, perhatikan 3 perkara, Pak. Dalam hidup ini kita lelah terus, capek terus. Bagaimana supaya lelah dan capeknya itu membawa kebahagiaan? Perhatikan 3 perkara. Yang pertama, capek dan lelahnya kita harus dalam kebaikan. Yang pertama, capek dan lelahnya kita harus dalam kebaikan. Yang kedua, capek dan lelahnya kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang ketiga, capek dan lelahnya kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita terapkan ini semua, maka lelah yang kita rasakan berbuah berkah, akan memberi kebahagiaan pada diri kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, capek dan lelah kita harus dalam kebaikan. Karena ada orang yang capek, lelah, tapi habis bermaksiat. Lelah dia, capek dia, habis berbuat buruk, capek dia, lelah dia. Ada orang yang begitu. Di samping ada orang yang capek dan lelah, habis berbuat kebaikan. Orang yang berprofesi sebagai maling, Pak,
Lelah enggak dia itu? Lelah. Di saat orang lagi tertidur lelap, dia bangun jam 1, jam 2, karena itu jam kerjanya dia, ya kan? Ini para jamaah sekalian, penuh dengan resiko. Belum lagi kalau ketahuan dikejar sama orang, akan lari sangat kencang itu. Dan kalau didapat sama orang, apa yang terjadi? Bisa babak belur dia kan. Nah, capek juga itu, lelah juga itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi capek dan lelahnya apakah membuahkan pahala? Tidak, justru berbuah dosa. Karena capek dan lelahnya bukan dalam kebaikan. Sedangkan ada orang yang juga bangun di malam hari, jam 2, jam 3 dia sudah bangun. Ngapain? Bukan untuk nonton bola, tapi untuk sholat tahajud, untuk qiyamul lail, untuk sholat malam, sampai menjelang subuh. Setelah masuk waktu subuh, dia pergi ke masjid, dia duduk berzikir kepada Allah sampai waktu syuruk. Dia mendengarkan majelis ta'lim. Lelah juga dia, capek juga dia. Tetapi lelah dan capek yang satu ini membawa kebahagiaan. Kenapa? Karena dalam kebaikan. Lihat para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lelah dan letih yang seperti itu tidak akan terasa ketika semuanya di dalam kebaikan, dan dia tahu bahwa yang saya kerjakan ini akan membuahkan pahala. Itu akan menjadi plong, tidak terasa lelah dan capeknya itu. Tergambar enggak Pak? Ada orang yang habis melakukan suatu kegiatan, capek, lelah dia, tapi kalau pas dia dapat tujuannya, berhasil dia, maka serasa capek itu hilang. Katanya orang kalau punya hobi mendaki gunung, hiking ya, jadi capek itu kan, harus mendaki gunung Pak, capek itu, belum lagi dinginnya, belum lagi resiko yang dia dapatkan, ya kan? Tapi kalau dia sudah katanya sampai di puncaknya, itu terasa Pak, plong semuanya, seakan hilang capeknya. Ya seperti itulah orang kalau capek di dalam kebaikan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang joget-joget di diskotik, jingkrak-jingkrak dia, capek enggak itu Pak? Capek juga itu, lelah juga itu. Tapi apakah dapat pahala? Tidak, karena di dalam keburukan, di dalam dosa. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia berdiri karena Allah Subhanahu wa taala, bergerak karena Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan, maka semua itu akan berbuah kebaikan dan akan mewariskan kebahagiaan. Sementara orang yang capek di dalam dosa dan maksiat tidak akan bahagia Pak. Wallahi tidak akan bahagia. Lah Ustaz, tapi saya lihat dia ketawa-ketawa ya, seakan-akan dia bahagia ya, ketawa dia. Para jamaah sekalian, orang yang ketawa belum tentu bahagia, ya kan? Sebagaimana orang yang menangis belum tentu sedih. Ada orang yang menangis tangisan bahagia. Makanya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengungkap dalam Quran surat Toha ayat 120. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sungguh bagi dia kehidupan yang sempit,
tidak akan merasakan kebahagiaan. Kenapa? Berpaling dari peringatan Allah. Dia tinggalkan kebaikan, dia beralih kepada keburukan, tidak bahagia. Ini yang berfirman siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita lebih percaya ayat ini atau orang yang lagi ketawa-ketawa di diskotik itu? Tentu kita percaya ayatnya Allah. Orang yang melakukan keburukan, dosa, tidak akan pernah merasakan kebahagiaan walaupun dia ketawa-ketawa. Habis berbuat maksiat ketawa-ketawa, tidak akan mewariskan yang namanya kebahagiaan berdasarkan ini ayat. Kenapa? Karena capeknya, lelahnya di dalam keburukan. Kalau kita ingin merubah capek dan lelah kita dalam kebahagiaan, maka hendaknya capek dan lelahnya kita di dalam kebaikan. Yang kedua, capek dan lelahnya kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, harus lillahi ta'ala. Karena ada juga orang yang capek dalam kebaikan tapi dia tidak ikhlas karena Allah, maka dia juga tidak akan bisa merasakan ketenangan. Jadi jangan kalau sudah kebaikan, oh berarti sudah tenang. Belum tentu, Pak. Disyaratkan lagi harus ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, maka pasti akan gelisah. Contoh misalnya, ada orang sodakoh, Pak. Jelas kebaikan kan? Jelas kebaikan. Tapi kalau dia tidak ikhlas, dia harapkan yang lain, ya, maka dia tidak akan bahagia karena itu. Walaupun hanya sekedar mengharap ucapan terima kasih. Kalau tidak ada ucapan terima kasih setelah dia memberi, kesal dia rasanya. Ini orang tidak tahu terima kasih ya, sudah dikasih. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita memberi dan masih mengharap ucapan terima kasih dari orang yang kita beri, pertanda kurang keikhlasan kita. Siapa yang bilang, Ustaz? Yang bilang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran. Dan itu menjadi sifatnya penghuni surga. Baca dalam surat Al-Insan ayat ke-9. Allah berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur." Lihat ayat ini. Sungguh kami memberikan makan kepada kalian, memberi makan kepada orang miskin, bersodakoh, berinfak, semuanya kami lakukan liwajhillah, karena mengharap wajahnya Allah. Lihat ayat selanjutnya apa? La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Kami tidak mengharapkan balasan, ucapan terima kasih pun tidak. Berarti apa? Kalau kita memberi mengharap balasan, kalau kita memberi mengharap ucapan terima kasih, berarti belum liwajhillah, belum karena mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita sebagai orang yang mengasihi, Pak. Bukan artinya kalau ada orang yang dikasih, oh enggak usah ucapkan terima kasih. Bukan begitu. Kita sebagai orang yang dikasih, adabnya ucapkan terima kasih lah, ya kan? Tetapi kita yang mengasih, jangan harapkan yang seperti itu. Karena kalau dia mengharapkan seperti itu, tidak bahagia, kesal dia, habis dia berinfak dan bersodakoh. Kenapa? Tidak ada ucapan terima kasih. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah pernah bersabda, "Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Barang siapa yang ada orang berbuat baik kepada dia, maka balaslah kebaikan itu. Jadi di dalam agama kita disuruh membalas. Tetapi kita yang berbuat baik jangan mengharapkan balasan itu. Kita yang perbuatan baik kepadanya, kita ucapkan jazakallahu khaira,
semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu adabnya orang yang dikasih, Pak. Dan ucapan jazakallahu khaira, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, ini bukan hanya kita ucapkan kepada teman-teman kita, kawan-kawan kita, ucapkan juga kepada keluarga kita, Pak. Saat istri kita misalnya menghidangkan makanan, membuatkan kopi misalnya, pernah enggak kita ucapkan jazakillahu khaira, semoga Allah membalasmu wahai istriku dengan kebaikan? Pernah enggak bilang begitu? Nah, padahal apa para jamaah sekalian, keluarga kita lebih berhak untuk mendapatkan doa kita ketimbang orang lain. Lah karena kita memang sudah terbiasa, ya kan? Akhirnya ucapan-ucapan itu pun kita pun jarang mengucapkannya. Padahal itu doa, Pak. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang mulia. Umar bin Khattab pernah berkata begini, "Lau ya'lamu ahadukum ma lahu fi qawlihi li akhihi jazakallahu khairan la aktsara minha ba'dukum li ba'din." Kata Umar bin Khattab, andaikan kalian tahu pahala yang kalian dapatkan, keutamaan yang kalian dapatkan ketika dia mengucapkan kepada saudaranya jazakallahu khaira, niscaya kalian akan memperbanyak ucapan tersebut ketika ada orang berbuat baik sama kita. Jazakallahu khaira, jazakallahu khaira. Ini jamaah sekalian. Nah, makanya orang yang soleh itu kalau ada orang berbuat baik kepada dia, dia bukan hanya mengucapkan terima kasih, bahkan dia doakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ini jamaah sekalian, maka agar lelah kita berbuah kebahagiaan, kita harus menjadikan capek dan lelahnya kita karena Allah. Yang terakhir, Pak, yang ketiga, supaya lelahnya kita berbuah kebahagiaan, maka hendaknya capek dan lelahnya kita harus sesuai tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak cukup kita sekedar berbuat baik, tidak cukup kita sekedar ikhlas, kalau amal kita tidak sesuai dengan praktek dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa sia-sia amalnya, Pak. Dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan tidak sesuai dengan perintah kami, tidak sesuai dengan tuntunan agama kami, sia-sia, capek doang yang dia dapatkan, lelah doang yang dia dapatkan, tidak dapat pahala. Kenapa? Mardud amalnya, tertolak amalnya, kata Nabi SAW. Kenapa tertolak? Karena tidak sesuai tuntunan Nabi. Kalau mau beramal harus sesuai tuntunan Nabi. Tidak cukup sekadar ikhlas, tapi harus mutabaah juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, Pak, berzikir kepada Allah. Berzikir mendatangkan ketenangan. Naam, Allah berfirman dalam Quran apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Mungkin ada yang bilang, ya Ustadz, saya sudah sering zikir ya, tapi kenapa saya tidak memperoleh ketenangan? Kira-kira ayatnya ini yang salah? Tidak mungkin kan? Ayatnya pasti benar. Yang salah yang mana, Pak? Yang salah yang mana? Sudah berzikir kata dia, tapi tidak mendapatkan ketenangan. Sementara Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau berzikir kepada Allah, pasti hatimu tenang. Loh, dia sudah berzikir tapi tidak tenang. Kenapa? Bukan ayatnya yang salah, tapi dianya mungkin yang salah dalam berzikir kepada Allah. Makanya harus sesuai tuntunan Nabi. Ya. Nabi itu kalau berzikir, beliau pelan, Pak. Tidak terburu-buru, Pak. Ya kan? Diresapi maknanya ketika berzikir. Subhanallah, 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 maha suci Allah. Nah,
Tapi kalau kita zikirnya terburu-buru, terkadang ucapan subhanallah itu sudah berubah, Pak. Karena saking cepatnya subhanallah, subhanallah. Nah, berubah maknanya itu. Karena terburu-buru. Ketika mengucap Allahu Akbar, pelan-pelan. Tapi kalau sudah buru-buru, lobar. Ya kan? Berubah maknanya itu. Nah, kalau zikirnya kita seperti itu zikir yang tidak mendatangkan ketenangan. Coba kalau kita rasapi, Pak, zikir itu tidak lama itu. Kita berzikir subhanallah. Itu mendatangkan ketenangan insya Allah. Tapi kalau kita berzikir terburu-buru, ya, karena kita itu targetnya bagaimana supaya bisa cepat selesai. Itu kan targetnya kita. Ya. Bukan targetnya kita untuk merasakan kenikmatan dalam berzikir itu. Itulah yang menjadikan terkadang apa yang kita rasakan itu tidak sesuai. Sama ketika Allah menyebutkan tentang sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada yang bertanya, Ustaz, saya ini sudah sholat tetapi maksiat masih jalan terus. Ayatnya pasti tidak salah. Yang salah barangkali kamu ketika mengerjakan sholat. Mungkin kurang keikhlasannya, mungkin juga ketika kamu sholat tidak mencontoh dan tidak sesuai sunnahnya Nabi. Padahal Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, ini para jamaah. Jadi kalau mau amal kita yang kita capek melakukannya, letih, lelah, berbuah kebahagiaan, maka lakukan semua itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semua butuh ilmu, butuh kita belajar agama, butuh kita majelis taklim, butuh kita duduk di depan guru, di depan majelis berkumpul di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim yang dibacakan padanya ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah ya perkara yang akan menjadikan lelah kita jadi berkah karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kajian subuh hari ini bisa memberikan pelajaran bagi kita, bisa menambah ilmu bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah, istiqomah di atas ketakwaan tersebut sampai akhir hayat kita. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.